Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Makidos. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian tetap semangat karena besok kalian akan mengadakan ujian penilaian tengah semester untuk tema 1. Nah, hari ini Miss Siri mau review tematik 1. Let's check it out. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Finish. Nah, sekarang kita mulai ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke PKN. MUPEL PKN itu kepanjangan dari Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, kita lihat dulu di sini ada lambangnya nih ya, beserta simbolnya. Ketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya bintang, rantai emas adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin itu persatuan Indonesia, kepala banteng itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta padi dan kapas adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tema 1 ini, kita masih membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat, simbolnya ya, bintang adalah ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah rantai emas. Nah, di rantai emas ini, rantainya terbuat dari bentuk lingkaran dan kotak atau persegi. Lingkaran itu artinya perempuan, kotak itu artinya laki-laki. Artinya, perempuan dan laki-laki ini harus saling berteman, saling membantu untuk membuat bangsa Indonesia menjadi lebih kuat. Jadi kita tidak boleh saling bertengkar ya. Contohnya apa sih, Miss? Contoh sila pertama itu ada sholat, karena tentang ketuhanan. Baca Quran, berdoa, toleransi, beragama, dan lain-lain. Ini maksud toleransi beragama ini, jika ada temanmu yang sedang sholat, kamu harus menghormatinya. Itu. Jadi tentang keagamaan itu masuk ke sila 1. Kalau sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau adil ini kita tidak boleh membedakan teman. Kalau beradab artinya kita memiliki adab, berperilaku baik. Baik dengan teman, berteman dengan siapa aja, kita tidak boleh saling membedakan. Meskipun teman kita ada yang rambutnya keriting, ada yang keribo, ada yang lurus, ada yang ikal, kita harus tetap berteman. Jadi seperti itu ya. Ini Miss Siri, kenapa Miss Siri contohnya sampai 2? Karena tema 1 ini masih hanya sila pertama dan sila kedua ya. Miss Siri next slide ya. Nih, manfaatnya apa? Kalau kita menerapkan sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, kita akan punya banyak teman. Punya banyak teman, sehingga kita memperoleh persatuan dan kesatuan. Jadi hidup kita akan rukun. Seperti itu ya. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Ciri-ciri makhluk hidup. Waktu lalu Miss Riri sudah membuat video lagu pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Miss Riri yakin kalian sudah hafal dan kalian ingat. Langsung aja Miss Riri tampilkan. Ciri-ciri makhluk hidup pertama, bernafas. Kita bernafas menghirup oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Ingat ya, kita bernafas dengan oksigen, menghembuskan karbon dioksida.
Untuk berkembang biak ini, ada yang melahirkan, namanya vivipar, bertelur ovipar, bertelur dan melahirkan itu ovovivipar. Kalau peka rangsangan, saat kita tertusuk jarum, kita merasa sakit, kita disentuh dengan teman kita, kita nengok, itu namanya peka rangsangan. Bergerak, kita berpindah tempat, kita selalu bergerak. Ini mesti lagi ngegerakin kursor. Butuh makan. Kita butuh energi. Energi yang kita dapat itu dari makanan. Makanya kita harus makan yang sehat, healthy food, 4 sehat, 5 sempurna. Tumbuh. Tumbuh ini menjadi besar. Dari ukurannya misalnya bayi, seperti sekarang kalian sudah pada besar, itu namanya tumbuh. Ini ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, sekarang Sri mau menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan. Berkembang biak tadi yang Sri bilang, ada melahirkan, bertelur, itu untuk hewan. Kalau untuk manusia ini, melahirkan. Nggak ada ya manusia yang bertelur. Nah, untuk tumbuhan ini ada perkembangbiakan secara generatif. Generatif itu apa, Miss? Alami. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Misalnya ada angin, tertiup nih. Ada angin terus serbuk sarinya jatuh ke kepala putik. Itu alami, tidak ada bantuan. Kalau vegetatif ini ada bantuan dari manusia. Generatif itu contohnya ada tunas. Kamu harus ingat, tunas itu kan ada cocor bebek, ada bambu, ya. Kalian bisa buka lagi di buku tema 3A kalian yang warna ungu. Umbi akar ada wortel, umbi batang kentang, umbi lapis bawang merah, spora ini paku. Spora ini gampang banget. Kan bulat-bulat tuh. Kalau ketiup angin, dia jatuh di suatu tempat, langsung bisa tumbuh menjadi tanaman paku. Kotak spora, spora ini nih punya kotak spora. Kotak spora ini penghasil spora, namanya sporangium. Kotak penghasil spora namanya sporangium. Gitu ya. Untuk vegetatif ini ada mencangkok, menempel, stek, merunduk. Jadi ini kalian harus paham perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada 2, generatif dan vegetatif. Seperti itu ya. Next, kita masuk ke matematika. Untuk tema 3A ini kita mengenal bilangan hingga ribuan. Contohnya, Miss. Nah, ini 2306. Ingat, kalau di belakang angka 1, 2, 3 harus dikasih titik ya. Artinya membacanya bagaimana, Miss? 2306. Ini juga 2908. Jadi jangan kalian disingkat seperti ini 2908. Nggak ada angka 8 ya, adanya 8. Kalian harus menulis dengan kata bakunya. Sekarang pengurangan bilangan ribuan. 3.896 dikurang 2.939. 6 kurang 9 ini nggak bisa kan? Oh, kalau nggak, mesti kasih waktu deh. 1 menit untuk mengerjakan. Apakah jawaban kalian akan betul? Kalian pause dulu nih video Misiri ya. Kalau udah ketemu, di play lagi. Langsung Misiri bahas ya. 6 kurang 9 nggak bisa, otomatis kita harus minjem ke depannya. Maka kamu pinjam angka di depannya. Ini angkanya nih. Angka 9 dipinjam, 1 menjadi 9 kurang 1 jadi 8. Lalu, angka 6-nya, karena udah dipinjemin sama angka 9, jadi ada angka 16. 16 kurang 9 sama dengan 7. Nah, di sini jadi 8. Kamu tulis di atas jadi 8. 8 kurang 3 sama dengan 5.
Udah ya, masuk. Sekarang 8 kurang 9. Nggak bisa. Pinjem lagi di depannya. Karena minjem lagi, angka 3 ini dipinjam jadi 2. Di sini jadi 18. 18 kurang 9 sama dengan 9. Di sini kan tadi jadi 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. 0 di depan tidak usah ditulis. So, the answer is 957. Ya, seperti itu. Sekarang ada perkalian soal cerita. Misalnya nih, Miss Siri punya 3 kantong plastik. Tiap plastik terdapat 26 kelereng. Maka jumlah kelereng yang dimiliki Miss Siri ada berapa? Ini padahal soal seperti kelas 2 ya. Miss Siri selalu kasih pesan. Ada clue-nya tuh 3 kantong plastik. So you have to drawing plastic first. Anggap aja ini seperti kantong plastik ya yang bentuknya kotak. Terus Miss Siri tulis ini ada 26 kelereng, 26 kelereng, 26 kelereng. Ingat, Miss Siri selalu bilang hitung luarnya dulu. Berarti hitung plastiknya dulu. 3 dikali 26. 26 kali 26. Maaf nih, kok jadi 46 sih Miss Siri. Di sini ya. 26. Nah, 26 kali 3, 18. Kan di sini 8, seharusnya 1. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 78. Jadi, kelereng yang dimiliki Miss Riri ada 78. Seperti itu ya, Nak. Next. Ada PJOK. Gerak lokomotor itu berpindah tempat. Contohnya, ini melompat. Kita nggak mungkin kan kalau melompat itu nggak berpindah tempat. Ini dia melompat di ban ya. Ada juga gerak non lokomotor. Namanya non, anggap aja no. No. Berarti tidak berpindah tempat. Nah, ini ada anak yang gembul nih. Ada anak yang gembul kayak Miss Siri ya. Ini palanya sedang melakukan pemanasan. Misalnya nih palanya ditenggelengin ke kanan, ditenggelengin ke kiri. Itu kan tidak berpindah tempat. Contohnya seperti itu ya. Jadi kalian harus pahami konsepnya. Lokomotor itu berpindah tempat, non-lokomotor tidak berpindah tempat. Langsung next. Pencampuran warna. Ini paling seru banget nih. Kalian bisa kalian praktekkan di rumah. Bisa dipraktekkan dengan pensil warna atau krayon kalian. Tapi kalau spidol nggak bisa ya. Pakai cat air juga bisa. Misalnya, merah tambah kuning, hasilnya apa? Orange. Kuning tambah biru, hasilnya hijau. Biru tambah merah, hasilnya ungu. Jadi kalau misalnya orange kalian habis, kalian bisa langsung mencampurkan dua warna ini. Seperti itu ya, Nak. Next. Pola irama pada lagu. Waktu lalu kita sudah belajar pola irama lagu Anak Ayam. Kalau titik, ini kita anggap titik, artinya kita menyanyikannya dengan nada pendek. Kalau garis, artinya kita menyanyikan dengan nada panjang. Seperti itu ya. Tek, kotek, kotek, kotek. Nah, ini kan panjang. Sisanya pendek. Berarti titik, 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 titik. Kalian masih ingat nggak pencipta lagu Anak Ayam? Masih ada yang ingat nggak ya? Iya, betul. Pencipta lagu Anak Ayam adalah A.T. Mahmud. Ya, bukannya Mr. Mahmud ya, tapi A.T. Mahmud. Nah, sekarang masuk ke gerakan pada tarian. Tarian itu biasanya menggerakkan tangan, kaki, kepala ya, sehingga membuat tarian itu menjadi indah. Gerakan tarian itu terbagi menjadi dua, ada gerakan lemah dan gerakan kuat. Gerakan lemah itu apa sih, Miss? Lemes ya, Miss. Kita nggak usah
pokoknya badan kita lemes ya, Miss. Nggak gitu juga. Gerakan lemah itu menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri, melambaikan. Ini lemah ya. Mengangkat tangan kanan, mengangkat tangan kiri ya. Itu namanya gerakan lemah. Gerakan lemah ini biasanya menggunakan tangan. Kalau gerakan kuat itu melibatkan kaki dan anggota tubuh lainnya. Contohnya mengangkat salah satu kaki, berjinjit, seperti itu ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai review tematik 3A-nya. Besok kalian ujian dipersiapkan, jangan begadang ya. Dan doa, ya Allah, cegahlah aku dari membuat kesalahan dalam menjawab soal-soal ujianku, ya Allah. Luluskanlah aku dengan baik dan membanggakan ibu dan ayahku, ya. Semoga nilainya di atas KKM semuanya. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga review Miss Riri kasih ini bermanfaat ya. Kalian pahami betul-betul. Semangat untuk besok. Jangan ada yang begadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.